Jangan lupa subscribe, like, and share. Yang terakhir kemarin disunahkan memakai wangi-wangian ya untuk melaksanakan salat Jumat. Nah, sekarang tambahan wa bi qassi syaribihi hatta tabdua humratus syafah. Disunahkan juga memotong kumis. Ya, memotong kumisnya sehingga nampak bibir merah. Ya, humratus syafah itu bibir ini nampak. Ya, bibir depan. Nah, jadi hukumnya makruh kalau kumis itu dibiarkan panjang. Apalagi sampai menutup bibir. Ya, maka dipotong, dipendekkan dan dirapikan. Nah, semuanya itu berdasarkan daripada ya khabar hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makruh membiarkan dan makruh mencukur. Jadi kumis ini makruh dibiarkan sampai menutup bibir dan juga makruh dicukur. Jadi yang bagus itu digunting. Ya, dirapikan, digunting, jadi nampakkanlah bibirnya itu. Kemudian lagi wa izalatu rihin karihin, disunahkan juga bagi orang yang akan mendatangi salat Jumat itu, yakni menghilangkan bau yang tidak sedap. Ya, bau-bau yang tidak sedap muncul pada tubuh. Ya, silakan dibuang bau yang tidak sedap itu, dan juga wawasakhin, kotoran yang ada pada tubuh. Itu bisa dilakukan dengan air atau juga dengan yang lainnya. Terserah. Kalau dia hilang dengan air, pakai air. Kalau dengan air pun tak mau hilang, boleh jadi tambah pakai minyak wangi. Ya, bau badan itu ada orang yang memang keringatnya, maaf tak sedap baunya. Ya, itu dianjurkan pakai minyak wangi. Setelah mandi masih ada bau, pakai minyak wangi. Jadi berusahalah untuk menghilangkan bau-bau yang tidak enak. Makanya kemarin yang kita bahas minyak wangi itu sunnah. Nah, sekarang untuk membersihkan ya pada tubuh kita ini, termasuklah kuku, ada pendapat yang mu'tamad. Wal mu'tamadu fi kaifiyatil taqlimil yadain. Yang mu'tamad, yang paling kuat, pendapat banyak dia, banyak pendapat. Nah, kita ambil pendapat yang mu'tamad, yang paling kuat, bagaimana cara memotong kuku di antara dua tangan ini. Bagaimana caranya? Yakni ayyabtadi'a bimusabbihatin yaminihi ila khinsiriha. Dimulai dari musabbihah. Musabbihah itu jari telunjuk. Dimulai memotong kuku dari jari telunjuk ila khinsiriha sampai jari kelingking. Berarti berurutan. Ini pendapat yang mu'tamad, yang paling kuat. Ya, jadi mulai dari jari telunjuk, kemudian jari tengah, kemudian jari manis, kemudian jari kelingking. Ya, kemudian bagaimana lagi? Nah, dikatakan summa ibhamiha, kemudian baru ibu jarinya. Ibu jari yang terakhir. Ya, sebelah kanan ini saya ulangi lagi. Mulai dengan jari telunjuk, kemudian urutan jari tengah, kemudian jari manis, kemudian kelingking. Terakhir ibu jari. Nah, itu ingat tuh. Ya, ibu jari. Ini caranya pun disebutkan nih. Kita ikut sunnah. Sunnah seperti itu. Ini pendapat yang mu'tamad, sekalipun ada pendapat yang lain. Ya. Nah, kemudian summa khinsiriha yasariha. Ya.
Kemudian untuk yang kiri ini dimulai dari jari kelingking. Sampai ke mana? Dia bilang ila ibhamiha ala tawali, berturut-turut sampai kepada ibu jari. Langsung nih. Ya, dimulai dari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, terakhir ibu jari. Urutan. Kanan tidak berurutan dia. Ya. Kanan tidak berurutan. Ulangi lagi. Untuk kanan telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, terakhir ibu jari. Untuk sebelah kiri dari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, kemudian ibu jari. Itu sunnah itu. Ya. Kemudian lagi selanjutnya warijlaini. Nah, untuk kedua kaki pula, ya, cara memotong kuku kaki. Nah, ini gampang lah. Ayat tadi'a bi khinsiril yumna ila khinsiril yusra ala tawali. Berturut-turut nih, dimulai jari kelingking sebelah kanan, berakhir jari kelingking sebelah kiri. Nah, dah mudah itu dah. Ya, dari kelingking sebelah kanan terus sampai kelingking sebelah kiri. Nah, itu berturut-turut dah. Ya. Siapa yang melakukan seperti ini, mendapatkan sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang mu'tamad ini. Ya, pendapat yang mu'tamad. Wa qila, ada juga pendapat qilah itu tidak ijma', ya, tidak mu'tamad. Artinya ada segelintir ulama yang berpendapat seperti ini. Nah, yang mana itu? Dia bilang ada juga pendapat memulai jari kelingking sebelah kanan. Ya, bi khinsiril yumna sebelah kanan. Summal wusta, kemudian jari tengah. Oh, begini jadinya. Ya, summal ibham, kemudian ibu jari. Berarti melangkah ini. Ya, dilangkah satu jari semuanya. Ya, saya ulang lagi. Kelingking, tengah, ibu jari. Nah. Kemudian summal binsir, kemudian jari manis. Summas sababah, kemudian baru jari telunjuk. Paham ini? Ini untuk segera diketahui, jangan dilakukan nih. Nanti kalau ada ketemu begini, berarti ada pendapat juga. Tapi dia tidak mu'tamad. Ya, saya ulangi. Kelingking, tengah, ibu jari, manis, telunjuk. Yang sebelah kanan begitu. Bagaimana dengan sebelah kiri? Nah, ya. Summal ibhamul yusra. Kemudian kalau sebelah kiri mulai dari ibu jari. Kemudian summal wusta, kemudian baru pertengahan. Summal khinsir, kemudian jari kelingking. Summas sababah, kemudian telunjuk. Summal binsir, kemudian jari manis. Bingung tadi? Dilangkah-langkah satu jari. Udahlah, itu sekedar diketahui. Kembali yang pertama tadi, yang mu'tamad. Ya, yang mu'tamad saya ulangi lagi, yang sampai salah nih. Kalau kadang baca pun bingung juga, kok tak dipraktekkan. Ya, saya ulangi. Pertama mulai dengan telunjuk, kemudian tengah, kemudian jari manis, kemudian jari kelingking, terakhir ibu jari. Sebelah kiri kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk, kemudian ibu jari. Gampang kan? Paham kan? Untuk kaki dari jari kelingking sebelah kanan terus urutan ketemu jari kelingking sebelah kiri. Ini sunnah yang mu'tamad menurut pendapat para ulama.
Wa yanbaghil badaru bi ghaslil mahallil qalmi. Ya, seyogyanya bersegera membasuh tempat yang dipotong kuku tadi itu. Jadi kuku yang dipotong itu sunnah dibasuh, sunnah. Tapi kalau memang setelah motong kuku mau salat, langsung wudu, itu lebih bagus lagi. Kalaupun tidak salat, minimal dibasuh. Ya, dibasuh itu. Kenapa dibasuh? Nah, dibilang bil khasya minhul baras, dikhawatirkan kena penyakit baras. Tahu baras? Penyakit belang. Pernah lihat orang penyakit belang? Tangannya putih itu, dari sedikit sampai ke pergelangan tangan, naik sampai ke siku. Orang kena penyakit ini susah nih, biar duit banyak, tak sembuh juga. Ya. Dulu saya ingat itu ketua rektor ya, waktu yang IN dulu tuh, Haitami ya, Haitami itu orangnya putih, kena penyakit belang tambah putih lagi dia. Ya, orang hitam kena penyakit belang putih lah. Penyakit ini susah nih. Itu dulu disembuhkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu bisa menyembuhkan penyakit belang. Tabib-tabib pada waktu itu angkat tangan dia. Dan sampai sekarang pun memang susah penyakit ini. Jadi penyakit baras, penyakit belang ini hati-hati. Disebabkan boleh jadi motong kuku menggaruk. Maka habis potong kuku cepat cuci dia. Ya, cepat dicuci itu. Ya, kena penyakit belang. Dulu zaman Nabi Isa alaihissalam, tabib-tabib angkat tangan semua lah penyakit belang ini. Allah utus Nabi Isa itu sebagai mukjizat. Yang kena penyakit belang diusap dengan tangannya, sembuh. Baru tahu itu mukjizat, penyakit apapun bisa sembuh. Itu mukjizat. Jangankan penyakit belang, orang meninggal saja bisa bangun. Qum biiznillah, kata Nabi Isa. Bangunlah kau dengan izin Allah, bangun. Apalagi penyakit belang. Jadi dakwah Nabi itu begitu. Kadang dengan pengobatan, ya, kadang melawan sihir. Nabi Musa melawan sihir. Nabi Muhammad apa? Ya? Nabi Muhammad melawan sastra bahasa Arab yang paling tinggi pun kalah kalau bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Quran itu paling tinggi sastranya. Kita tahu, kita kan bukan orang Arab, tidak ngerti lah bahasa Arab. Tapi orang Arab paham betul Al-Quran itu sastra yang paling tinggi, tak tertandingi. Ya, ada seorang Arab yang terkenal ahli sastra nomor 1, Naufal bin Mughirah. Dia datang menghadap Nabi SAW, disuruh oleh Abu Sufyan. Ya Mughirah, kau hadapi Muhammad, kata dia. Beri dia kalimat sampai dia terpukau, sampai dia tunduk dengan engkau. Ahli sastra nomor 1. Begitu temu dengan Nabi Muhammad menyampaikan beberapa ayat Al-Quran. Sampaikan Nabi Al-Quran. Nah, Walid bin Mughirah, maaf ya, namanya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah termenung, tak bisa ngomong. Apa mau disampaikan? Dia termenung melihat ucapan yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia kembali kepada kaumnya. Abu Sufyan tanya, "Bagaimana ya Walid bin Mughirah?" "Ya Abu Sufyan, kau tahu yang diucapkan Muhammad itu ibaratkan pohon menjulang tinggi. Dia punya batangnya kokoh, akarnya menghujam dalam tanah, rantingnya banyak, daunnya lebat. Itu ucapan Muhammad." Kata Abu Sufyan, kena sihir kau ni, kata dia. Jadi kalau Nabi menyampaikan Al-Quran, sahabat terpana, dia bilang kena sihir, gitu. Padahal bukan kena sihir, kagum yang tak bisa ngomong begitu, kekaguman yang luar biasa. Makanya orang Arab itu percaya kalaulah Al-Quran itu bukan ucapan Muhammad, itu kalam Tuhan, firman Allah, karena hebatnya maknanya itu.
Hebat, luar biasa. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, kemudian wa yusannu fi'lu dzalika yaumal khamis wal bukratal jum'ah. Maka disunahkan melakukan itu pada hari Kamis atau pagi Jumat. Motong kuku. Nah, motong kuku jangan pilih lain lagi, 2 waktu saja. Hari Kamis dengan pagi Jumat. Hari Kamis itu kapannya waktunya? Tidak disebutkan. Ya. Berdasarkan riwayat Imam Syuyuti dalam kitab Ar-Risalahnya yang bernama Bil Isfari an Qalamil Azfar, beliau menyebutkan sebuah hadis dari Imam Tabrani juga Al-Bazzar, ya, membawakan hadis dalam kitab Al-Awsat Imam Tabrani dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuqallimul azfarahu wa yaqussu syaribahu yaumal jum'ah qabla yakhruja ila shalah. Nah, kata Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah memotong kukunya dan memotong kumisnya pada hari Jumat sebelum beliau keluar salat. Nah, ini waktu yang pertama yang afdal nih. Jadi pagi-pagi boleh berhias dah, potong kumis, potong kuku. Nah, wa akhraja Tabrani an Aisyah radhiyallahu anha. Imam Tabrani juga mengeluarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda. Nah, kata Nabi, man qallama azfarahu yaumal jum'ah, siapa yang memotong kukunya pada hari Jumat pagi itu, waqiya minas su'i ila mithliha, maka dia terjaga daripada kejahatan dan yang seperti itu. Nah, hari Jumat ternyata motong kuku menjauhkan daripada kejahatan, hal-hal yang tak baik. Masya Allah, jadi ibadah. Wa akhrajatul Baihaqi, ini hadis dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab sunnahnya daripada Nafi' dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, juga motong kukunya, motong kumisnya pun hari Jumat. Jadi Nabi, sahabat juga melakukan seperti itu. Abdul Razak mengeluarkan riwayat dari Sufyan Ats-Tsauri. Ini seorang ulama besar, seorang sufi, seorang waliullah, kawan dekat dengan Harun Ar-Rasyid. Pernah dengar nama Harun Ar-Rasyid? Raja di Baghdad yang sangat makmur waktu itu. Temannya seorang ulama besar namanya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini memotong kukunya pada hari Kamis. Nah, faqila lahu ghadan yaumal jum'ah, orang berkata kepadanya, ya Imam, besoklah hari Jumat. Dia potong hari Kamis. Faqala as-sunnatu la tuakhir, sunnah tidak mengakhirkan waktu, kata dia. Jadi kalau hari Jumat sudah akhir dah, kata dia, lebih baik diawalkan. Dia bilang begitu. Nah, makanya pendapat beliau ini ditemukan, dikeluarkan hadis dari Imam Dailami dengan sanad kitab Al-Firdaus dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga hadisnya marfu'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini dengar kan ni? Ya, hadis juga. Hari Kamis coba ada hadisnya. Kata Nabi, man arada ayyamanal faqrah, siapa yang ingin lepas atau aman daripada kefakiran, wasiqayatul amah, dan dijauhkan daripada kebutaan, wal baras, dari penyakit belang, wal junun, daripada penyakit gila, fayulaqqim azfaruhu yaumal khamis ba'dal asr, maka potonglah kuku, kata Nabi, pada hari Kamis setelah salat asar. Setelah salat asar. Nah, ini yang dipakai ulama. Nah, jadi waktunya dua-dua saja, jangan pilih yang lain. Hari Kamis ba'da asar ataupun pagi Jumat sebelum salat Jumat. Itu sunnah, karena kedua-duanya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Berapa lama tenggang waktu ni memotong kuku ini? Nah, dalam kitab Al-Anwar disebutkan disunnahkan memotong kuku ya kullu asyrati ayamin, setiap 10 hari. Jangan lewat dari 10 hari. 10 hari potong kuku. 10 hari potong kuku. Nah, hitunglah. Pas waktu 10 hari potong. Itu sunnah. Nah. Kemudian untuk bulu kemaluan kullu arba'ina yauman, setiap 40 hari. Kemarin dah singgung lah kan. Nah, untuk bulu kemaluan 40 hari begitu. Ya. Hadza jara 'alal ghalib. Inilah kebiasaan yang dipakai oleh para ulama. Ya, bagaimanapun kita yang lebih afdal mengikuti para ulama. Al ulama waratsatul anbiya. Nah, wa qarahal muhibbut tabari, ya. Muhibbut tabari memakruhkan apa tu? Natfa sya'ril anfi, yakni mencabut bulu hidung. Ya, bulu hidung jangan dicabut. Ya. Apa yang baiknya? Qala bal yaqussuhu, akan tetapi sunnahnya dipotong juga. Ambil gunting, potong bulu hidung. Jangan dicabut. Ya, begitu pendapat yang kuat. Berdasarkan daripada riwayat-riwayat yang kuat. Ya. Dalam hadis disebutkan siapa yang mengekalkan ya bulu hidungnya dipotong seperti itu, maka dia akan dilepaskan penyakit minal juzam, penyakit kusta. Ya. Kalau tanya dokter, dan juga dapat mempengaruhi penglihatan mata itu. Kok dicabut bulu hidung? Karena saraf-sarafnya berhubungan tuh. Nah, jadi kita mau aman karena Nabi itu semuanya petunjuk dari Allah. Ikut Nabi, selamat sehat kita insya-Allah. Ya. Nah, jadi jangan dicabut, dipotong. Terakhir waqala Syafi'i radhiyallahu anhu, berkata Imam Syafi'i. Ini petuah daripada ulama. Ya, Imam Syafi'i berkata, man nazufa thawbuhu qalla hammuhu. Siapa yang bersih pakaiannya, sedikit kesusahannya. Itu. Ini orang alim ngomong nih. Ya, siapa yang bersih pakaiannya, sedikit kesusahannya. Kemudian wa man tabarihuhu, siapa yang badannya wangi, nah, zada aqluhu, bertambah akalnya. Ulama tu senang minyak wangi. Kena ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tu keringatnya wangi, pasti pakai minyak wangi. Ya, apalagi kita ni lebih perlu lagi minyak wangi. Karena keringat kita tak dijamin. Ayo, siapa beri jamin keringat kita ni? Maka sunnah pakai minyak wangi. Ternyata sehat pakai minyak wangi itu, akal bertambah. Ya, akal bertambah. Jadi kalau orang mau belajar, kaji ilmu, pakai minyak wangi, kecerdasan bertambah, pelajaran mudah masuk. Ya, wangi-wangi sikit datang. Ya, insya-Allah minggu depan. Pakai minyak wangi semua. Ya.